Jadi kalau kita bisa menarik benang merah, ini bisa saja ada sebuah grand design untuk menolak kehadiran kehadiran Israel yang bertanding di Indonesia dengan memanfaatkan psikologi politis sosiologis umat Islam Indonesia yang cenderung membela Palestina itu. Maka penolakan itu dia berharap ada semacam bonus elektoral. Jokowi sebagai kepala negara itu terlambat sebetulnya mengambil merespon penolakan, karena memang setelah ditolak dulu dia mempunyai statement menyesal, menyayangkan kenapa FIFA kemudian membatalkan dan seterusnya. Halo guys, jumpa lagi bersama dengan saya James Boreh di program yang edukatif dan inspiratif tentunya di Pod James Open Mind. Ya, penolakan melalui sebuah statement dari kader-kader PDIP, dalam hal ini ada Gubernur Bali Iwayan Koster, juga ada Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo terkait keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia U20, yang mana dari pernyataan-pernyataan mereka ini menimbulkan kekecewaan publik yang begitu besar. Bahkan disangkut pautkan dengan pembatalan kompetisi Piala Dunia U20 di Indonesia ini. Nah, hari ini kita akan berbincang terkait statement-statement dari kader-kader PDIP maupun PDIP sendiri terkait penolakan timnas Israel ini. Ada apa di balik semua ini? Ya, dan tentunya sudah bersama dengan saya pengamat politik Universitas Muhammadiyah Kupang, Bapak Dr. Ahmad Atang. Selamat siang Pak Ahmad. Selamat siang. Apa kabar nih? Baik Pak James. Ya, Pak Ahmad, ini kalau kita mulai dari Pak Ganjar Pranowo nih, statement beliau yang mana beliau ini kan figur calon presiden potensial dari PDIP yang memiliki elektabilitas yang cukup tinggi. Tetapi baru-baru ini statement beliau ini cukup membuat kecewa publik Indonesia, terkhususnya para pendukung atau simpatisan beliau. Nah, kalau menurut Anda, apakah ini memang blunder dari Ganjar Pranowo atau ada mungkin bagian dari sebuah strategi politik? Silakan Pak Ahmad. Baik, terima kasih Pak James. Yang pertama saya mau buat analisis soal konteksnya dulu sebelum kita masuk ke konten yang tadi ditanyakan. Ya. Memang desain Piala Dunia di Indonesia di 2023 itu kepala daerah itu sebetulnya memberikan persetujuan, termasuk Gubernur Bali, Gubernur Jawa Tengah, termasuk DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat itu. Kalau persetujuan itu menjadi syarat bagi FIFA untuk menyetujui Indonesia menjadi tuan rumah. Tuan rumah, ya. Konteksnya soal Piala Dunia. Ya. Dalam perjalanan kemudian tidak diprediksi bahwa Israel lolos gitu. Yang kemudian ketika Indonesia menjadi tuan rumah, suka atau tidak suka dia harus bertanding di Indonesia. Pada posisi kehadiran Israel itu yang kemudian melahirkan pernyataan-pernyataan penolakan. Ya. Salah satunya tadi Pak James sebut Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Bali, karena Bali juga menjadi tempat berlangsungnya pertandingan Piala Dunia di Indonesia. Nah, penolakan terhadap kehadiran Israel ini bagi saya bisa dipahami karena secara politik luar negeri itu tidak ada hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel karena tindakan Israel yang menguasai pendudukan tanah Palestina itu yang bagi Indonesia itu sebuah bentuk penjajahan yang bertentangan dengan politik luar negeri kita yang bebas aktif itu. Maka penolakan Gubernur Bali dan Gubernur Jawa Tengah di satu sisi itu sebetulnya mendapatkan dukungan kuat dari ormas-ormas keagamaan, bahkan termasuk partai politik seperti PKS gitu ya. Karena itu adalah kelompok-kelompok juga yang sama dengan dua kepala daerah ini yang juga menolak. Sehingga di satu sisi penolakan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Bali itu tidak sepenuhnya mendapatkan resistensi, karena di satu sisi
di posisi Palestina itu sebetulnya di dalam negeri kita terjadi pembelahan. Di satu sisi ada kelompok-kelompok ormas keagamaan dan partai politik yang sangat konsen untuk mendukung perjuangan Palestina. Dan ketika Israel yang dianggap menjadi sebuah negara yang mencaplok Palestina itu hadir ke Indonesia, maka tanpa ditolak oleh dua kepala daerah pun kelompok-kelompok yang menentang invasi Israel ke Palestina sebenarnya sudah menolak lebih dahulu sebelum kedua kepala daerah ini. Tetapi yang lebih menarik adalah penolakan dua kepala daerah ini kan tidak bisa dilihat secara sosiologis, tapi mesti dilihat secara politis, karena biar bagaimanapun mereka adalah kepala wilayah yang punya kepentingan, punya sikap dan tindakan itu bernuansa politik yang cukup kental. Dan ini kemudian bersinggungan dengan PDI sebagai partai yang di dalamnya mereka rekan-rekan partai PDI. Sehingga ini kan semacam bola liar yang kemudian menyeret persoalan sepak bola masuk ke wilayah politik agama. Karena politik kan. Nah kan kita seperti yang Anda sebutkan tadi bahwa dua gubernur ini kan menjadi dua di antara kepala daerah yang menandatangani persetujuan untuk wilayah mereka, daerah mereka tuh menjadi salah satu tempat untuk dipertandingkan Piala Dunia U20 ini. Tetapi pada akhirnya kok mereka menolak gitu. Nah ini akhirnya menjadi tanda tanya, ada apa kan seperti itu? Kalau Pak Ganjar menolak saya bisa pahami. Karena memang konteks sosiologis politis keagamaan Jawa ini kan bisa terbelah menjadi tiga kelompok keagamaan. Ada kekuatan santri di situ, ada kekuatan Islam Abangan di situ, ada kekuatan Islam Priai. Sikap Ganjar ini kan lebih cenderung merespon atau mereaksi seiring dengan penolakan dia datang dari politik santri gitu. Tapi kan untuk Gubernur Bali ini kan konteksnya sangat jauh gitu. Satu dari sisi kepentingan politik agamaan dari Israel itu apa hubungannya? Gitu. Betul. Nah, apa hubungannya? Bahwa mungkin sejarah dia paham, tapi kan resistensi internal di Bali saya kira tidak terlalu kuat sama seperti di Jawa gitu. Karena perbedaan ideologi tadi. Nah, maka ini bisa diduga bahwa ini ada desain kan. Kalau yang menolak itu kebetulan bahwa yang menjadi tempat pertandingan sepak bola selain di Jawa dan juga di luar Jawa adalah di Bali. Dan di Bali dan Jawa Tengah itu kebetulan yang menjadi kepala daerah adalah tokoh PDIP gitu, adalah kader PDIP. Sehingga apakah ini bisa juga kita merasa bahwa kalau PDIP tidak mungkin memanfaatkan Kofifa, tidak mungkin memanfaatkan Ridwan Kamil kan? Dia pasti harus bermain di dua wilayah yang menjadi kader PDIP-nya ini, menjadi kadernya ini. Jadi kalau kita bisa menarik benang merah, ini bisa saja ada sebuah grand design untuk menolak kehadiran kehadiran Israel yang bertanding di Indonesia dengan memanfaatkan psikologi politis sosiologis umat Islam Indonesia yang cenderung membela Palestina itu. Maka penolakan itu dia berharap ada semacam bonus elektoral yang diperoleh oleh PDIP dan dua figur ini gitu. Berarti Anda mau bilang bahwa PDIP juga coba mencari kesempatan untuk bisa mendapat dukungan tambahan lagi dari kelompok-kelompok keagamaan, dalam hal ini mungkin kelompok Islam yang selama ini mungkin belum punya daya simpatik atau tertarik untuk mendukung partai PDIP. Saya kira itu bisa dibenarkan, bisa dibenarkan seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat Ganjar Pranowo sebagai figur capres yang punya elektabilitas yang cukup tinggi ini. Nah, tentunya kan sekarang kita lihat di media-media sosial seperti di TikTok, di Facebook, ini kan banyak potongan-potongan video yang merupakan ungkapan kekecewaan, entah dari mana. Apakah memang dari pendukungnya atau gorengan dari kompetitor lain yang mana yang mana menyudutkan Ganjar, seolah-olah dia menjadi salah satu yang bertanggung jawab terhadap batalnya Piala Dunia. Nah, ini kan
menurut Anda kira-kira berpengaruh tidak terhadap elektabilitas dia nanti? Dia sangat berpengaruh kuat, bukan hanya untuk Ganjar, tapi untuk PDIP juga gitu ya. Jadi pertama memang bukan hanya soal apa ya, serangan sampai ke gerakan gitu ya, sampai ke gerakan asal bukan Ganjar gitu. Gerakan tidak boleh memilih Ganjar di Pilpres dan seterusnya. Bagi saya ini satu reaksi spontan karena kekecewaan dan lebih banyak muncul di kalangan ya apa namanya kalangan pencinta sepak bola di satu sisi, dan jika ini kita buat pemetaan berdasarkan kepentingan politik sepak bola dan kepentingan politik kehadiran Israel, maka sebetulnya yang menolak itu lebih banyak muncul dari kekuatan Islam abangan gitu. Tapi Islam santri saya kira mereka tetap akan berpihak pada Ganjar karena visi penolakan Ganjar itu sama dengan visi perjuangan kepentingan politik santri Islam Indonesia. Jadi bagi saya ya di satu sisi ada kerugian basis dukungan nasionalis apa namanya nasionalis abangan ini itu akan tergerus, tetapi dia akan mendapatkan simpati pada basis dukungan Islam santri. Untuk kasus Ganjar di Jawa Tengah saya kira ada dua apa namanya ada dua kekuatan, mungkin dia kehilangan basis dukungan politik nasionalis abangan, tetapi dia akan mendapatkan dukungan kuat dari basis politik Islam santri. Berarti istilahnya mungkin sudah diatur atau diprediksi bahwa tidak akan berpengaruh signifikan terhadap menurunnya elektabilitas dari Ganjar ya? Iya, memang sekarang ini kan kita belum mendapatkan semacam hasil survei terbaru gitu ya. Tapi kalau hasil survei terbaru ini kan termasuk tergantung segmentasi informan yang memberikan penilaian terhadap sikap politik Ganjar, sikap Ganjar terhadap Piala Dunia. Kalau basis surveinya itu lebih banyak menyisir Islam abangan, saya kira sangat kuat. Hasilnya akan justru elektabilitasnya akan tergerus betul. Tapi kalau dia segmentasinya itu Islam santri, saya kira tidak terlalu kuat. Tapi kalau kita mau gabung, mungkin posisinya lebih stabil gitu. Tetap antara kekuatan abangan dan politik santri itu menurut saya akan imbang. Tapi kalau hasil surveinya itu sangat tergantung segmentasi mana yang kemudian menjadi arah untuk melihat apa namanya untuk melihat respon publik terhadap sikap itu. Bagi saya tergantung sasaran gitu kan. Kalau situasi seperti ini, kira-kira ada keuntungan untuk dari kubunya Prabowo karena dia juga capres? Sepanjang yang saya tahu, Prabowo dengan Anies tidak pernah mempunyai statement apapun terkait dengan kasus ini. Makanya bisa saja mereka mengambil keuntungan atau justru mereka kemudian menjadi antipati oleh publik santri karena kenapa di tengah-tengah diskursus soal kehadiran Israel di Indonesia itu kemudian dua figur justru mencari posisi aman, tidak kemudian memberikan semacam reaksi yang setidaknya menunjukkan bahwa mereka punya keberpihakan terhadap polemik ini. Dan Prabowo dengan Anies menurut saya tidak pernah memberikan statement apapun. Dan ini menjadi catatan bagi kekuatan politik santri, tapi mungkin di kekuatan politik abangan nasionalis itu ya memandang mereka bersih dalam tanda petik ya. Berarti boleh dibilang langkah berani yang diambil oleh Ganjar Pranowo ini sudah melalui sebuah perhitungan yang cerdas ya? Bagi saya sih pertama memang dari awal komitmen dia menyetujui Piala Dunia usia 20 bertanding di Indonesia itu hanya murni sepak bola kan. Tapi ketika dengan hadirnya Israel itu kemudian bergeser cara pandang itu, dan Ganjar dengan berani mengambil sikap lebih awal untuk memastikan bahwa kita mesti menolak Israel itu tidak hanya soal sepak bolanya,
Tapi kan soal bagaimana politik antar bangsanya, gitu. Antar bangsa. Jadi ya mungkin hitung-hitungan di atas kertas bahwa dia akan mendapatkan simpati publik yang kemudian yang besar di Indonesia, karena biar bagaimanapun di Indonesia kalau bicara soal Israel itu dalam momentum tertentu itu ada satu bahasa gitu. Kita menolak. Ya mungkin dari sisi itu dia mau mengambil langkah politik juga untuk mendapatkan bonus elektoral tadi. Ya, ini apa mungkin juga ini bagian desain untuk menguji sejauh mana kekuatan elektabilitas dari Ganjar Pranowo ini kira-kira memang benar-benar kuat di tingkat akar rumput atau tidak? Karena kalau kita tahu kan Ganjar Pranowo ini kan elektabilitas dia ini cukup berpengaruh melalui media-media sosial selama ini, tetapi di akar rumput kan kita tidak tahu apakah sudah teruji atau belum. Apakah momentum isu timnas Israel di Piala Dunia 20 ini coba ditumpangi oleh PDIP untuk mengukur sejauh mana kekuatan elektabilitas Ganjar Pranowo nanti? Saya kira itu bisa terjadi karena memang publik kita ini kan kalau saya sih cenderung melihat ada semacam cara pandang irasional juga. Bagaimana mungkin kita mendukung seorang figur yang secara politik itu belum memiliki tiket. Orang paham betul bahwa di PDIP sendiri sedang terjadi tarik-menarik antara kepentingan politik struktural dan kepentingan politik sosiologis gitu ya. Dengan elektabilitas Ganjar yang tinggi, orang melihat bahwa itu respon publik cukup baik, tetapi respon struktur itu justru lemah karena secara struktural PDIP tidak memberi ruang bagi Ganjar menjadi caleg, menjadi capres karena mereka punya figur sendiri dan kita nggak tahu siapa sekarang gitu ya. Publik tahu itu, tapi kan kalau disandingkan di antara tiga itu publik tetap memberi ruang bagi Ganjar kan. Sementara orang-orang yang figur-figur yang sudah pasti dengan tiketnya Anies dengan koalisi perubahan, terus Prabowo dengan koalisi Indonesia koalisi koalisi Indonesia dengan PKB lah, dengan PKB itu. Ini kan sudah pasti gitu kan. Dan itu mesti publik lebih meyakini bahwa kalau kita mau mencari figur yang setidaknya punya modal politik, ya orang-orang yang sudah memiliki tiket kan. Nah, tapi ya itu tadi anehnya Ganjar yang tidak memiliki tiket tetap juga dianggap itu figur, tetap juga didorong menjadi figur lah. Kalau umpamanya model seperti ini kan kita bisa juga menduga bahwa ya apakah ini benar-benar hasil survei yang akademis atau memang hasil survei yang memang dibuat hanya untuk bagaimana memastikan PDIP harus menunjuk Ganjar kan. Itu pertama. Yang kedua, selama ini juga sistem politik Ganjar secara pribadi yang kemudian dia bisa berdampak pada dirinya sebagai salah satu figur capres itu tidak muncul. Kan baru muncul ini kan soal ini. Jadi ini juga bagian dari diskursus untuk mendiskusikan siapa itu Ganjar. Ketika dia kemudian mengambil sikap untuk masuk di dalam wilayah kepentingan politik sepak bola ini, sebagai kepala daerah kan dan sepak bola Piala Dunia ini kan sikap Indonesia itu mesti cerminannya di presiden, bukan ada di kepala daerah. Kalaupun kepala daerah punya sikap yang berbeda atau sama, tapi kan jalurnya kan tidak bisa langsung ke publik memutuskan. Dia mesti jalurnya ke memberi usulan ke kepala daerah, ke kepala negara untuk memutuskan sikap-sikap pemerintah daerah gitu. Nah, ketika mereka sebagai kepala daerah mengambil sikap langsung menolak, bagi saya itu tidak mewakili negara. Benar. Itu tidak mewakili negara. Itu mewakili dirinya sendiri. Sehingga boleh dibilang bahwa statement-statement baik dari Gubernur Bali maupun Gubernur Jawa Tengah itu bukan menjadi sebuah alasan akhirnya FIFA membatalkan Piala Dunia karena tidak mewakili tadi dari sikap pemerintah pusat, dan ini kan presiden. Gitu. Nah, yang jadi pertanyaan juga Pak Ahmad adalah jaminan penyelenggaraan Piala Dunia ini kan ada pada presiden sebagai kepala negara, yang mana juga
sangat menginginkan sekali bahwa penyelenggaraan Piala Dunia itu bisa berlangsung di Indonesia. Tetapi di sisi lain adalah partai pendukung Jokowi ini, yaitu PDIP, justru yang menolak begitu. Sehingga pada akhirnya semua harapan dari Jokowi itu akhirnya sirna kan begitu. Nah, apakah ini juga bisa menunjukkan bahwa ada sedikit retakan atau retakan antara hubungan Jokowi dan Megawati mungkin mulai goyang atau bagaimana? Ya, kalau saya lihat Jokowi sebagai kepala negara itu terlambat sebetulnya mengambil merespon penolakan, karena memang setelah ditolak dulu dia mempunyai statement menyesal, menyayangkan kenapa FIFA kemudian membatalkan dan seterusnya. Bagi saya itu sebuah sikap yang terlambat. Semestinya dari awal dengan isu-isu kehadiran Israel dan seterusnya itu sebetulnya pemerintah sudah punya sikap supaya tidak menjadi bola liar kepala daerah ambil sikap sendiri. Nah, andaikan pemerintah pusat itu mendengar diskursus publik soal kehadiran Israel, sebetulnya pada saat itu dia sudah punya sikap. Sudah harus ada langkah antisipasi. Sudah punya sikap sebetulnya, sudah punya sikap. Jadi kalau umpamanya sampai dibatalkan dulu baru pemerintah punya sikap, menurut saya itu respon yang terlambat. Satu. Yang kedua, apakah keterlambatan respon ini kemudian masih menghitung langkah politik PDIP? Saya kira iya. Karena apapun yang diputuskan oleh Presiden Jokowi itu sudah tercermin dari apa yang dilakukan. Artinya sikap PDIP sudah tercermin dari dua kepala daerah ini, Ganjar dan Koster gitu kan. Nah sekarang pemerintah Jokowi tidak mungkin mengambil sikap sebelum ada keputusan resmi dari FIFA. Kalau dia mengambil keputusan resmi yang berseberangan dengan keinginan PDIP, menurut saya akan blunder, bukan untuk PDIP tapi untuk pemerintah. Maka ya kita bisa membaca bahwa sikap pemerintah ini sangat bersinggungan dengan kepentingan politik PDIP. Karena cerminan penolakan itu sudah bisa muncul dari dua kadernya yang ada duduk di. Berarti boleh dibilang bahwa Presiden Jokowi ini juga tidak bisa mengabaikan dukungan partai pendukung, dalam hal ini PDIP, sehingga menunggu. Ya, sangat mungkin karena di beberapa statement elit PDIP itu kan selalu membawa visi politik luar negerinya Soekarno kan, yang sejak awal menolak artinya tidak mengaku Israel gitu, karena sikapnya itu. Nah, maka boleh jadi kan ini kan visi ideologi PDIP yang kemudian tidak membenarkan kehadiran timnas kita, tetapi kan pintu masuknya kan tidak mungkin lewat Jokowi kan. Nah, karena dia lewat Jokowi itu kan blunder langsung gitu. Tapi dia mesti lihat karena di Jawa, PDIP itu kan hanya ada di Jawa Tengah. Di luar Jawa yang kebetulan di Bali juga menjadi lokus pertandingan, maka saya kira dua kader ini yang harus bicara menolak kehadiran Israel sesuai dengan visi PDIP. Dan Jokowi mengambil sikap terakhir setelah dia memahami keputusan. Kebetulan keputusan itu membatalkan, maka kita lihat jelas bahwa Jokowi kemudian menyayangkan kenapa FIFA membatalkan. Loh, dari awal kenapa tidak harus ada langkah-langkah memang, kalau kenapa harus menyesal setelah diputusan. Oke, baik, terima kasih Pak Atta. Mungkin sebelum kita tutup perbincangan kita, closing statement Anda. Oke, yang pertama ya FIFA sudah memutuskan, FIFA sudah memutuskan bahwa Indonesia tidak akan menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sekarang kita mesti memastikan keberlanjutan sepak bola Indonesia, sepak bola Indonesia. Maka apapun yang terjadi, ini faktanya harus kita terima, tapi kita tidak kemudian membiarkan ini berlarut-larut. Kita mesti bangkit kita mesti bangkit, sepak bola mesti bangkit, dan
sepak bola yang baik itu adalah sepak bola yang bebas dari intervensi politik. Oleh karena itu kita berharap bahwa ke depan polemik sepak bola itu murni persoalan olahraga lah, jangan sampai diintervensi oleh kepentingan politik apapun gitu. Dan saya kira kalau kita mau maju ya itu tadi, mari kita biarkan sepak bola bergerak dengan aturan mainnya, dan kepentingan negara adalah bagaimana memberi support. Gitu. Ya, oke, baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad, James atas waktunya sudah mau berbagi dengan publik pencinta Pod James di mana saja. Semoga bisa menambah wawasan Anda semua yang menyaksikan video ini. Oke, akhir kata saya James Bore bersama Bapak Dr. Ahmad Atang pamit. Sampai jumpa.